Okay, who wants an A in independent study? I'm starting a new class. Huh? Where are you? Lieutenant Watson! Shit. Halo geng, selamat datang kembali di channel Cerita Malam bareng gue IP di sini yang gak akan pernah bosan-bosannya membawakan alur cerita film untuk kalian semua. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Film yang kita bahas hari ini adalah film San Andreas, film yang rilis tahun 2015 dan disutradarai oleh Brad Peyton. Film ini menceritakan tentang gempa bumi dahsyat yang disebabkan oleh patahan San Andreas dan menghancurkan San Francisco Bay Area. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur ceritanya aja. Sebelum nonton, jangan lupa siapin dulu sebungkus rokok filter dan juga segelas kopi liongnya. Seruput! Di awal film, kita melihat seorang wanita yang sedang mengendari mobilnya di jalanan lereng pegunungan. Saat itu tiba-tiba terjadi longsor yang menyebabkan mobilnya jatuh ke jurang yang begitu dalam. Kemudian mobil wanita tersebut tersangkut di lereng tebing curam. Beruntungnya wanita tersebut masih selamat. Tak berselang lama, helikopter tim penyelamat yang dipimpin oleh Kapten Ray akhirnya datang. Mereka tetap berusaha menyelamatkan wanita di dalam mobil itu walaupun lokasinya sangat tidak memungkinkan. Check her out. Metro, this is LAFD Hilo. 15 feet out. Good thing I only need 3. Core secured. Got it. Out the door. Where's clear? Natalie, don't you worry. I'm gonna get you out of here. What do we say we get you home now? Di tempat lain, seorang ahli seismologi bernama Profesor Lawrence sedang memberikan kuliah umum tentang gempa bumi yang terjadi belakangan ini. Dia berpendapat jalur patahan San Andreas yang membentang di California karena gempa 150 tahun yang lalu, yang merupakan patahan yang menggabungkan dua lempeng besar yang terus bergerak sampai sekarang. Lawrence berprediksi bahwa kemungkinan besar akan terjadi gempa dahsyat lagi dalam waktu dekat ini. Lawrence akhirnya memutuskan membentuk sebuah tim untuk memantau pergeseran lempeng bumi dan memprediksi kira-kira kapan gempa selanjutnya akan datang. Suatu hari, anggota tim Lawrence yang bernama Kim menemukan aktivitas seismik gempa kecil di dekat bendungan Hoover. Mereka memutuskan untuk menuju ke bendungan itu dan mengeceknya secara langsung. Let's go check it out. Di sisi lain, Ray yang baru sampai rumah menemukan surat gugatan cerai dari istrinya. Ternyata hubungan rumah tangga Ray mulai retak setelah anak perempuan bungsu mereka meninggal tenggelam beberapa waktu lalu. Dan sekarang sang istri malah lebih memilih seorang pengusaha kaya dibandingkan dirinya. Di lokasi bendungan Hoover, Kim menemukan bahwa terjadi 3 gempa kecil di sana. Saat Kim sedang melaporkan kepada Lawrence, tiba-tiba grafik seismik meningkat tajam yang menunjukkan terjadi getaran besar di luar dugaan mereka. Kemudian terjadi gempa hingga 7,1 skala Richter yang membuat Lawrence langsung memerintahkan Kim untuk segera keluar menyelamatkan diri. Pengunjung berlarian akibat guncangan besar diikuti jebolnya tembok bendungan itu. Kim yang berusaha keluar, kakinya malah terjepit dan terseret air bendungan bersama material tembok beton. Come here. I got you. Oh my God. Please. Oh my God.
Ray menerima pesan gempa tersebut. Namun saat itu, dia juga harus pergi menemui anak perempuannya yang bernama Blake di tempat calon suami baru ibunya. Including LAFD air rescue is expected to begin arriving in The news. I know. I'm so sorry. We're heading out. Hey, I'm the place you got here, man. Ah, thank you. Welcome. So, Setelah menemui putrinya, Ray langsung berangkat ke pangkalan tim penyelamat untuk mengevakuasi korban gempa di bendungan itu. It is a Sunday afternoon. 14:30. You guys are prepping to gear now. Obviously, people weren't at work. I would just called in sick. That's why I'm the boss. Saat itu, Blake bersama calon ayah barunya terbang ke San Francisco untuk melihat apartemen miliknya di sana. She's a pretty nice addition to the San Francisco skyline. Jonathan. Morning, Mr. Reddick. Morning. Di lobi, Blake berkenalan dengan seorang ahli mesin asal Inggris yang bernama Ben. I'm Blake. I'm Ben. Ben. hi, I'm Ollie. He's my brother. Di tempat kerjanya, Lauren sangat terkejut dan bingung saat dikabari bahwa prediksi tim mereka menemukan aktivitas seismik yang mulai meningkat di San Francisco. Dan kekuatannya bisa 80 kali lebih besar dari gempa kemarin. A line. Boundary fault from Los Angeles all the way up to San Francisco. If this whole chunk of land is connected. Yes, that's exactly what I'm saying. Who should we call? Everybody. It's nice to finally meet Di Los Angeles, Emma istri Ray sedang menemui sahabatnya di sebuah restoran gedung tinggi. Saat dia sedang menerima telepon dari Ray, terjadi guncangan besar dan semua pengunjung menjadi panik. Ray menyuruh Emma untuk naik ke atap gedung karena dia akan menjemputnya menggunakan helikopter. Getaran gempa yang sangat besar hingga dirasakan oleh hampir semua orang di Amerika. Lauren memprediksi guncangan akan semakin meningkat secara signifikan. Di San Francisco, Blake dan Daniel, calon ayah barunya, juga merasakan gempa tersebut. Mereka yang sedang di dalam mobil terperosok ke lantai basement dan tertimpa reruntuhan. Blake terjebak di dalam mobil dan Daniel yang bisa keluar malah meninggalkannya sendirian di sana. Untungnya Ben tahu dan menyusul Blake ke bawah. Ray yang melihat kehancuran itu dari helikopter tidak bisa membayangkan keadaan Emma di bawah sana. Dia memutuskan untuk segera menyelamatkan istrinya itu. Emma berjuang keras untuk mencapai atap gedung di mana Ray sudah menantinya. I got you. Hurt. I don't think so. Okay. It's gonna be okay. Dalam situasi kacau ini, Ray berusaha untuk menghindari reruntuhan bangunan. Saat itu, Blake menelpon Ray dan memberitahukan kondisinya yang terjebak. Walaupun mereka tidak tahu lokasi pastinya sang anak terjebak, mereka tetap akan menyelamatkan putri mereka. Blake yang masih terjebak di dalam mobil, untungnya ditemukan oleh Ben dan adiknya bernama Ollie. Dengan susah payah, Blake akhirnya bisa dikeluarkan dan mereka pergi ke tempat yang lebih aman. It's another aftershock. We've got to get out of here. That's right. That's right.
Lauren yang memprediksi gempa susulan akan terus terjadi dan semakin memburuk, memutuskan untuk meretas media untuk menginformasikan kepada warga akan terjadi gempa yang lebih besar. Okay, who wants an A in independent study? I'm starting a new class. How to save lives by hacking media outlets. Blake bersama Ben dan Ollie pergi ke sebuah toko elektronik dan mengambil ponsel untuk menghubungi Ray. Ray menyuruh untuk pergi ke sebuah menara di sebuah bukit dan berjanji akan datang menyelamatkan mereka. Di tengah-tengah mereka berdiskusi, Ray tiba-tiba harus mendaratkan helikopter secara paksa karena mesin helikopter rusak saat dia menyelamatkan Emma tadi. Untungnya, mereka berhasil mendarat darurat dan melanjutkan perjalanan mencari Blake. Lauren yang berhasil meretas media melakukan siaran langsung dan memberitahukan ke semua warga, khususnya di San Francisco, akan terjadi gempa susulan yang akan terus terjadi dengan getaran yang lebih dahsyat lagi. Ray dan Emma yang sudah sampai di wilayah San Francisco menemui seorang kakek kenalan Ray. Dia adalah pemilik pesawat penerbangan yang kemudian memberikan salah satu pesawatnya pada Ray. Ray dan Emma kemudian melanjutkan perjalanan lagi, di mana sebelumnya sempat terhenti karena adanya patahan San Andreas yang mengalebar memutus jalur mereka. Blake, Ben, dan Ollie yang berniat menuju menara yang dimaksud harus mengurungkan niat mereka saat melihat menara itu hancur terbakar. Blake memutuskan untuk pergi ke gedung tertinggi di San Francisco. Awalnya Ben menolak karena berlawanan arah dengan jalur evakuasi. Ben yang sebelumnya tidak setuju dengan ide Blake akhirnya mau untuk mengikuti Blake. Ray yang harus sudah mendaratkan pesawatnya sempat mengalami kebingungan karena bandara di kota tersebut sudah hancur. Akhirnya dia memutuskan untuk turun menggunakan parasut dan mendarat di sebuah stadion bola di pinggir pantai. Dr. Lawrence Hayes. Di saat bersamaan, gempa susulan terjadi dan guncangannya semakin dahsyat. Alarm di seluruh penjuru kota berbunyi yang menandakan tsunami akan terjadi. Ray terlihat tenang karena dia sudah terbiasa dengan situasi bencana. Dia mengendarai kapal boot yang dinaiki dengan cepat sebelum gelombang tsunami datang. We don't. We go rabbit. Shit. What's happening? We gotta go. Water being pulled out like that's a tsunami. We gotta get out. Ray? I see it! Untungnya, mereka dapat mencapai puncak gelombang dan selamat dari hantaman kapal kontainer yang mengenai mereka. Dengan cepat, tsunami menggulung dan menghancurkan kota di pinggir pantai.
Blake yang dapat selamat dari gelombang tsunami berhasil mencapai gedung tinggi. Blake juga sempat merawat luka di kaki Ben. Get down! Get down! Take cover! We just gotta find her. Ray dan istrinya sangat senang karena menemukan lokasi tempat Blake dan lainnya berada. Namun keadaan kembali kacau saat tiba-tiba gedung tempat Blake berada mulai tenggelam. Kemudian Ray segera menyelam berusaha menyelamatkan Blake. Namun Blake terjebak di dalam kaca tebal dan sulit dipecahkan. Ketika Blake sudah kehabisan nafas, dengan sekuat tenaga Ray berhasil membuka paksa rangka kaca dan menarik Blake keluar. Emma yang ada di luar melihat sang anak selamat nekat membobol dinding kaca dengan perahu botnya dan menyelamatkan mereka. Get on! Let's go! Wake up, honey. Ray berusaha memompa dada Blake yang terlihat belum sadar. Dan akhirnya Blake pun dapat kembali sadar dan selamat. Blake yang sadar kembali menangis terharu melihat kedua orang tuanya kembali bersama. Ditambah adanya kehadiran Ben dan kehadiran adiknya selama di sana. Singkat cerita, rentetan gempa yang terjadi pun sudah selesai. Pemerintah menilai lebih sedikit korban yang meninggal dibandingkan sebelumnya merupakan peran aktif dari para ahli yang memantau perkembangan gempa sejak awal. Thank you. So, what now? Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton alur cerita film ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan perkataan yang tidak sesuai. Semoga alur cerita film ini membuat teman-teman merasa terhibur. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.